Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Tadhkiratus Sadidah yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Terakhir pembahasan tentang masalah furudul ghusli, tentang masalah fardu-fardunya mandi. Sebelumnya juga kita membahas masalah penyebab mandi wajib, kemudian sekarang sebelumnya kita membahas juga tentang fardunya mandi, bagaimana cara mandi wajib. Nah, sekarang kita membahas ke sunanul ghusl bagian pertama ini. Masalah kesunahan di mandi. Baik mandi wajib maupun mandi sunah. Nah, ada kesunahan-kesunahan. Pentingnya kesunahan ini kita laksanakan dengan sempurna adalah menambahkan amaliyah kita. Karena orang kalau misalkan dia ini melakukan ibadah hanya wajib saja, maka dia akan mendapatkan hanya pokok. Nah, kalau ditambahi dengan sunnah, maka dia akan mendapatkan bonus yang lebih. Dan sunnah itu pelengkap dari wajib. Maka itu kita juga harus memperhatikan sunnah. Sama dengan wajib, ketika kita melaksanakan wajib itu ada tata caranya, syarat sahnya, dan seterusnya. Begitu juga sunnah. Kita tidak bisa melakukan sesuatu amaliyah tanpa aturan, baik wajib maupun sunnah. Nah, kesunahan-sunahan mandi ini banyak. Antara lain, yang pertama, at-tasmiyah. Tasmiyah itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan tasmiyah itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal wajib mengucapkan bismillah ketika dia mandi. Jadi sebelumnya dalam hati, ya. Karena kan mandi kan otomatis orang itu di kamar kecil. Maka mengucapkan tasmiyah bismillahnya itu di dalam hati. Kemudian setelah itu memakai siwak. Yang sudah kita bahas sebelumnya cara memakai siwak. Kemudian al-qiyam, berdiri. Sunnah mandi dengan berdiri. Supaya apa? Supaya air itu merata ke sela-sela kulit kita. Ya, merata ke bagian-bagian tubuh kita, lipatan-lipatan kulit kita. Tapi kalau duduk kan ada bagian-bagian yang tertutup. Ya, ada bagian-bagian yang tertutup. Kemudian, Anda kata dia misalkan dia tidak bisa berdiri, misalkan kondisinya atau mungkin kena embernya di bawah. Kan biasa kayak gitu. Ada di beberapa tempat embernya di bawah. Jongkok. Nah, tidak apa-apa. Cuman harus diperhatikan lipatan-lipatan kulit. Seperti kalau jongkok itu kakinya, perutnya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, istiqbalul kiblat. Menghadap kiblat. Nah, yang keempat, menghadap kiblat. Itu kalau memungkinkan menghadap kiblat. Kalau tidak bisa menghadap kiblat, ya semampunya, sebisanya. Kalau misalkan baknya itu di sebelah apa namanya? Sebelah belakang kiblat, atau repot kalau kita menghadap kiblat karena posisi bak mandinya itu tidak memungkinkan kita menghadap kiblat. Ya sebisanya sudah, gimana caranya? Kalau tidak bisa menghadap kiblat ya tidak usah. Kemudian yang selanjutnya ghuslul kafain, membasuh kedua telapak tangan. Nah, itu sunnah. Kecuali kita yakin kedua telapak tangan kita najis, maka wajib dicuci. Yang keenam, madmadah wal istinsyak, berkumur dan membersihkan hidung. Ya, sama dengan kesunahan wudu. Yang ketujuh, ayyabula qablal ghusli in kana min khurujil mani. Yang ketujuh adalah kencing dulu sebelum mandi. Kalau mandi wajibnya itu karena keluarnya mani. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan sisa-sisa mani di zakarnya. Andai kata orang tersebut tidak kencing dulu sebelum mandi, ya, ketika dia keluar mani, tapi tidak kencing, tapi dia langsung mandi wajib, sah mandi wajibnya. Cuman yang jadi masalah setelah itu ketika dia selesai mandi, kemudian kencing, atau ternyata keluar lagi mani tersebut yang tersisa di zakarnya, mandinya diulang.
Jadi mandinya ngulang lagi. Ya. Jadi sunnahnya kencing dulu supaya mengeluarkan sisa-sisa mani yang ada di zakarnya. Kemudian yang ke-8, izalatul ghadari qablahu, membersihkan kotoran. Ya, apalah kotoran bekas-bekas. Ya, kotoran-kotoran dibersihkan badannya dia sebelum mandi. Ya, dibersihkan dari kotoran, ada tanah mungkin, kotoran apalah. Kemudian yang ke-9, wal al-wudu qablahu au ba'dahu au athna'ahu. Wudu sebelumnya, sunnah wudu dulu, tapi ada cara tertentu supaya wudu kita ini ketika kita mandi tidak batal lagi. Atau tengah-tengah mandi kita wudu. Atau setelah kita mandi kita wudu. Andai kata, kalau kita misalkan mandi wajib, tanpa menyentuh zakar kita, mungkin berendam atau gimana, tanpa mengucapkan niat wudu, maka mandi wajib kita plus mengangkat hadas kecil. Jadi tidak perlu wudu, sudah punya wudu. Ya, sekali mandi langsung wudunya dapat. Mandi wajib plus wudu ya. Asal tidak menyentuh zakar. Kamu nyabunan menyentuh zakarnya ya batal otomatis. Nah, kemudian yang ke-10, ta'ahudul ma'atif ay al-amakin allati yukhsha adam wusulil ma' ilaiha. Ta'ahudul ma'atif, jadi meratakan dan betul-betul memperhatikan lipatan-lipatan di kulit. Seperti tadi ya, lutut, ya belakang lutut, kemudian mungkin lipatan perut, atau mungkin di pahanya, atau di apalah pokoknya lipatan-lipatan, atau mungkin di sikunya ini lipatan-lipatan, yang kalau misalkan dia posisinya itu mandi mengguyurkan air ke kulit tersebut, maka ada bagian yang masih kering, karena tertutup dengan lipatan kulit tadi. Ya. Maka itu diperhatikan dengan digosok. Yang ke-11, takhlilus syar, menyela-nyela atau menyisir rambutnya dengan tangan, digosok dengan menyisirnya. Itu sunnah, ya, supaya betul-betul air itu rata masuk ke kulit kepala dan juga rambut-rambutnya. Yang ke-12, adalah dalak ini menggosok dengan menekan, ngurut kalau bahasa ini ya. Gosok sambil neken. Supaya apa? Supaya air itu rata di seluruh kulit. Nah, ada bagian kulit-kulit yang mungkin pecah-pecah seperti kaki atau apa. Atau juga ada kulit-kulit tertentu yang mungkin ada lipatan-lipatan hingga digosok dengan tangan supaya air itu merata masuk ke lipatan-lipatan kulit tadi. Ini sunnah, dalak itu sunnah. Di wudu juga begitu, dalak itu juga sunnah. Menggosok dengan sedikit menekan, menggosok dengan telapak tangan dengan sedikit menekan. Kalau di mazhab Malik hukumnya wajib dalak itu. Kemudian yang ke-13, tayamun. Tayamun ini mendahulukan yang kanan. Yang kanan dulu baru kiri. Bagaimana posisi kalau mandi tayamun? Ini nanti pembahasannya setelah bab ini, setelah episode ini ya. Itu ada penjabaran rincian tentang kesunahan mandi. Kemudian at-tathlits 3 kali, mengguyurnya 3 kali. Kemudian yang ke-15, mualah, sambung menyambung dalam arti di dalam 1 kali mandi seluruh bagian tubuhnya tersebut telah terangkat hadas besarnya. Walaupun dia misalkan mandinya nyicil. Mandinya nyicil. Misal di rumahnya dia mandinya cukup membasuh kakinya saja, terus niat mandi wajib membasuh kakinya. Terus dia keluar ke masjid mana membasuh bagian perutnya. Terus nanti kemana lagi membasuh bagian badan yang atas. Kemudian kemana lagi membasuh wajahnya. Nyicil-nyicil seperti itu juga sah. Cuman ya ngapain gitu ya. Kok ribet, ngapain. Afdalnya langsung di dalam 1 waktu dia mengguyur seluruh badannya itu dengan air, dalam arti dalam 1 waktu kali mandi dia telah terangkat hadas besar seluruh tubuhnya dia. Ya. Karena hadas besar itu hilang per bagian. Setiap kulit yang dilewati oleh air itu terangkat hadas besarnya. Kalau ada kulit yang belum terkena air tersebut, maka belum terangkat hadas besar di kulit bagian tersebut. Atau rambut ya, kulit atau rambut. Kemudian yang ke-16, ayakhtasila mastural aurah,
sunnah mandi itu dengan keadaan tertutup auratnya, kalau memungkinkan. Ya, jadi mungkin pakai celana dalam tok, itu juga boleh. Nah, kemudian kalau memungkinkan. Kemudian kalau di luar mandi di sungai yang dengan banyak orang yang melihat, itu wajib menutup aurat. Mandinya tetap wajib menutup aurat. Kalau dia buka telanjang, haram hukumnya. Yang ke-17, alla yang kusa ma'uhu ansa'in. Nah, ini yang susah ini. Air untuk mandi tidak kurang dari 1 sok. 1 sok itu berapa kira-kira mungkin? Berapa 1 sok itu? 1 sok itu 4 ginian. Ya mungkin sekitar 4 liter kalau nggak salah. 4 liter air. Kira-kira cukup nggak segitu? Jadi 4 kali ginian. Itu sudah menyeluruh. Nabi Muhammad SAW mandinya tidak lebih dari 1 sok tadi. Plus sunah-sunahnya. Ya, kalau kita mungkin masih kak lego ya, kak belum. Kalau ndak ngguyur sampai menghabiskan sampai separuh kolam separuh jedingnya udah lego. Kemudian yang terakhir, ayyaktasila fi mahalla yanaluhu fihi rasyas. Sunnah untuk mandinya di tempat yang tidak terlalu menciprat, ya, tidak nyiprat. Tapi ini susah juga karena kamar mandi kebanyakan bawahnya itu ada semen atau benda yang keras ya, yang kemungkinan nyiprat. Itu ada ya apalagi sudah tidak apa-apa. Jadi tempat yang memang khusus untuk mandi. Ya. Jadi bagi tempat atau wadah, biasanya kan ada kamar mandi itu ada semacam bak kecil yang kalau mandinya pakai shower seperti itu. Ada juga yang mandinya biasa tapi bawahnya ini pakai plester. Ya nyiprat mau tidak mau tapi ya tidak masalah. Ini kesunahan sebagian, kesunahan yang kita bisa lakukan ketika kita mandi wajib ataupun mandi sunnah. Ya, mandi sunnah juga ada ini. Sama seperti ini, hampir sama seperti ini. Ya. Kemudian untuk rincian mandi plus sunnah-sunnahnya, seperti apa rinciannya, ini nanti pembahasan yang akan datang insya Allah. Ini moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah, wallahu a'lam bissawab. Fatihah binadhiya fakana fid din wa nahdikum salah. Wa man asafna salihun sana walid ma'alim sallallahu alaihi wasallam hatta nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ربنا نمد عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الله بحق الفاتحة وصلى الفاتحة بركات الفاتحة تقبل منك سمع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم استر عني بنا في الأرض مجد والصبر والعافية طول عمر في طاعتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.